Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Gita Muristiawati dari Prodi Manajemen Pemasaran Fakultas Ekonomi Bisnis dengan NIM COBE23003 akan mempresentasikan pajak tentang pembukuan, pencatatan, pemeriksaan pajak, penyidikan pajak, dan sanksi pajak. Yang pertama adalah pembukuan dan pencatatan. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan, dan biaya, serta jumlah perolehan dan penyerahan barang atau jasa. Pencatatan yaitu mengumpulkan data secara teratur tentang peredaran bruto dan atau penghasilan bruto sebagai dasar untuk menghitung jumlah pajak yang terutang, termasuk penghasilan yang bukan objek pajak atau yang dikenakan pajak yang bersifat final. Yang kedua, pemeriksaan pajak. Pemeriksaan pajak adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan bukti. Secara detail, berikut adalah tahapan pemeriksaan pajak. Yang pertama, penyampaian SPT PPh Badan. Yang kedua, penerbitan SP2 dan pemberitahuan ke WP. Yang ketiga, permintaan peminjaman dokumen. Yang keempat, pelaksanaan pengujian. Yang kelima, pemberitahuan hasil pemeriksaan atau SPHP dan pemberian tanggapan dari WP. Yang keenam, pembahasan akhir. Yang ketujuh, berita secara hasil pembahasan akhir. Yang ke-8, laporan hasil pemeriksaan. Selanjutnya ada penyidikan pajak. Penyidikan pajak merupakan serangkaian tindakan penyidikan untuk mencari secara mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang dengan bukti itu membuat terang tentang pidana yang terjadi sekaligus menemukan tersangkanya. Ketentuan penyidikan pajak diatur dalam pasal 43A sampai dengan pasal 44B untuk Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Yang terakhir ada sanksi pajak. Sanksi pajak berupa denda ditunjukkan kepada pelanggaran yang berhubungan dengan kewajiban pelaporan. Sanksi berupa pengenaan bunga ditunjukkan pada wajib pajak yang membayar pajaknya setelah jatuh tempo dan akan dikenakan denda sebesar 2% per bulan terhitung dari tanggal jatuh tempo hingga tanggal pembayaran. Sekian presentasi yang saya sampaikan. Cukup sekian, terima kasih. Bila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.